sebuah pesawat yang diduga bomber siluman Amerika Serikat, AMAS, dicurigai telah berkeliaran di sekitar Pulau Kalimantan, menimbulkan kecurigaan dan debat luas. Perdebatan ini bermula dari sebuah foto yang diambil di dekat rumah panjang tradisional di Saratok, Sarawak. Foto itu segera memicu spekulasi tentang sebuah pesawat pengebom siluman yang sangat rahasia, terlihat mengiris wilayah udara setempat. Gambar tersebut pertama kali dibagikan di subreddit Air Malaysia oleh pengguna Anubiros yang menunjukkan siluet sayap terbang yang tampak khas dan identik dengan bomber B-2 Spirit milik Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF. Diambil oleh seorang teman di dekat rumah panjangnya di Saratok pada sore hari. Perbesar, apakah itu terlihat seperti layang-layang atau pesawat pengebom siluman? Katanya itu mengeluarkan suara desiran. Agak mencurigakan untuk sebuah layang-layang atau drone. Ada pendapat, tulis Anubiros. Unggahan Anubiros itu memicu perdebatan viral di dunia maya. Seperti dilaporkan DefenseSecurityAsia.com 14 Juli 2025 dalam laporan berjudul, "Dari serangan Iran ke langit Sarawak, apakah Amerika B-2 Spirit mengintai defensif Indo-Pasifik?" Regulator penerbangan setempat segera merespons unggahan tersebut. Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia, CAAM, mengonfirmasi bahwa tidak ada penerbangan pesawat pengebom siluman yang diizinkan beroperasi di atas Saratok pada saat penampakan tersebut. Dikutip New Straits Times, CEO CAAM, Datuk Kapten Norasman Mahmud mengatakan, tidak ada catatan penerbangan yang menyerupai pesawat pengebom siluman di atas Saratok, Sarawak, Pulau Kalimantan, menyusul klaim viral tentang penampakan tersebut. Namun, terdapat aktivitas pesawat tanpa awak di wilayah Saratok dan Pantu yang karenanya telah dikeluarkan pemberitahuan kepada penerbang, NOTAM, kata Norasman Mahmud. Saat ini memang sudah sering ada drone atau layang-layang yang diterbangkan masyarakat sipil sebagai hobi di wilayah Sarawak. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa mengabaikan kemungkinan transit pesawat siluman dapat mengabaikan relevansi kawasan yang semakin meningkat dalam operasi pengebom jarak jauh. Dalam ranah kekuatan udara modern, kehadiran B-2 Spirit di langit Asia Tenggara akan menjadi perpanjangan yang terencana dari strategi unjuk kekuatan Amerika Serikat di saat ketegangan atas ambisi nuklir Iran telah memicu kembali operasi serangan udara rahasia. Selain itu, Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang strategis dalam konstelasi geopolitik Indo-Pasifik yang semakin panas. Sehingga, setiap gerakan benda di udara akan menjadi perhatian serius, mengingat ketegangan China dan ICRS semakin tinggi di Indo-Pasifik. B-2 Spirit merupakan pesawat bomber siluman yang dikembangkan Northrop Grumman dan mulai dioperasikan USAF pada 1997. B-2 Spirit tetap menjadi satu-satunya pengebom siluman operasional di dunia yang dirancang khusus untuk penetrasi mendalam ke wilayah udara yang dijaga ketat. Profil sayap terbang Spirit yang ikonik dibangun dengan material penyerap radar dan struktur komposit canggih. Konstruksi ini mengurangi penampang radarnya ke tingkat yang membuatnya hampir tidak terdeteksi oleh pengawasan udara konvensional. Dengan jangkauan maksimum tanpa pengisian bahan bakar sejauh 11.000 km, B-2 Spirit memiliki kemampuan membawa hingga 40.000 pound, 18.000 kg, persenjataan konvensional dan nuklir. B-2 tetap menjadi landasan triad nuklir Amerika Serikat dan simbol ampuh kemampuan serangan globalnya. Bulan lalu, satu skuadron yang terdiri dari 6 B-2 Spirit dikerahkan ACLS untuk melakukan serangan presisi yang sangat sensitif terhadap fasilitas pengayaan uranium Iran yang terkubur dalam di Fordow, Natanz, dan Esfahan. Penempatan pesawat pengebom siluman yang terencana oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk operasi yang kompleks mengirimkan sinyal yang jelas tentang tekad Washington untuk menggagalkan ambisi nuklir Teheran. Untuk melaksanakan operasi jarak jauh ini, beberapa B-2 Spirit telah dikerahkan ke Diego Garcia, pangkalan militer ACS yang terpencil namun strategis dan sangat berharga di Samudra Hindia. Pangkalan yang dikelola Inggris ini disewa oleh Amerika Serikat selama beberapa dekade. Secara historis, Diego Garcia berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk operasi dari Perang Teluk hingga Afghanistan, menyediakan area persiapan yang aman untuk misi B-52 Stratofortress, B-1B Lancer, dan kini B-2 Spirit. Maka, jika penampakan benda langit yang tampak di Saratok memang benar merupakan pesawat pengebom B-2 Spirit, hal itu bisa menandakan uji coba transit di atas Laut Cina Selatan dan Kalimantan. Rute ini tetap vital untuk misi pelatihan jarak jauh, serangan mendadak pemetaan radar, atau simulasi latihan penetrasi yang dirancang untuk menguji kesiapan jaringan pertahanan udara regional di wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas.
Secara geografis, Saratog terletak di Sarawak, Pulau Kalimantan, hanya beberapa menit penerbangan dari Laut Cina Selatan. Wilayah ini salah satu koridor maritim paling diperebutkan di dunia dan arena kunci bagi aksi militer Amerika Serikat dan Cina. Lokasi ini menempatkan Sarawak dan Pulau Kalimantan secara umum dalam lingkup titik-titik strategis Indo-Pasifik yang lebih luas. Jalur bomber siluman ISS bisa melewati Selat Malaka yang vital dan Kepulauan Spratly, hingga rute udara sensitif yang menghubungkan pangkalan RSLS di Diego Garcia dengan pusat operasi terdepan di Guam, Okinawa, dan bahkan Adiza, Taiwan. Setiap pesawat pengebom siluman yang melintasi wilayah udara ini tidak hanya akan menguji celah pengawasan, tetapi juga menandakan jenis operasi multiporos yang mungkin dilakukan USAF jika terjadi kontingensi Indo-Pasifik yang melibatkan Taiwan atau sengketa Laut Cina Selatan yang lebih luas. Namun, beberapa analis tidak yakin bahwa pesawat misterius itu milik USAF. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mempercepat ambisinya untuk memiliki pesawat pengebom strategis siluman dengan Xianha 20 yang siap menjadi jawaban Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAF) untuk melawan B-2 Amerika. Meskipun H-20 masih dirahasiakan, kebocoran dan citra satelit telah memicu spekulasi bahwa pesawat pengebom baru Cina ini mencerminkan desain sayap terbang Spirit, menjanjikan tanda radar yang rendah, jangkauan antar benua, dan kemampuan untuk menyerang pangkalan ISN hingga Guam dan Diego Garcia. Laporan yang belum diverifikasi mengisyaratkan uji terbang prototip H-20 milik Cina kemungkinan sudah berlangsung di Laut Cina Selatan. Pesawat ini diperkirakan memiliki jangkauan radar hingga Kalimantan yang menyediakan koridor menarik untuk memvalidasi profil siluman pesawat pengebom tersebut terhadap jaringan pengawasan regional. Jika ini benar, kemunculan aset semacam itu di Saratog akan menjadi langkah berani dalam upaya Cina untuk mengikis keunggulan pesawat pengebom strategis ISS. Ini juga sekaligus menjadi tanda bahwa perlombaan senjata teknologi untuk superioritas udara regional kini sangat nyata di atas hutan dan garis pantai Asia Tenggara, termasuk di wilayah Indonesia.